Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Mikael Polelo, Stambuk A321-20-019. Perkenalkan, saya atas nama Sri Wahyuni, Stambuk A321-20-024. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramayani, Stambuk A321-20-006. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Nur Taufik, Stambuk A321-20015. Baik, perkenalkan, nama saya Nanang Astrid Dermawan dari kelompok 5 dengan Stambuk A321-20048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Saifullah dengan Stambuk A321-20020. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari, Stambuk A321-20068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliyah Yamdan, Stambuk A321-20-101. Nama WOD Agus Mita Basir, NIM A321-20-100. Atas nama Nur Syifa dengan Stambuk A321-20-023. Atas nama Nurul Hidayah dengan Stambuk A321-20-053. Perkenalkan, nama saya Nurul Marifatika, Stambuk A321-20-069. Perkenalkan, nama saya Tricaya Soleha, Stambuk A321-20-076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syihab dengan Stambuk A321-20-054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Alfi Maulana, Stambuk A321-20-041. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera, Stambuk A321-20-077. Kedudukan konsep IPS dalam teknologi dan masyarakat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa masalah kemasyarakatan yang sering muncul tidak dapat diselesaikan pada satu disiplin ilmu tertentu saja, melainkan harus dilakukan melalui penyelesaian masalah secara terpadu atau menyeluruh. Menurut Remi tahun 1990 berpendapat bahwa tujuan mempelajari ilmu pengetahuan sosial adalah untuk menjadikan seseorang menjadi warga negara yang baik. Semakin sulit dan kompleks akibat kemajuan ilmu dan teknologi. Kedudukan konsep ilmu teknologi dan kemasyarakatan semakin penting dalam era masyarakat modern yang banyak menimbulkan masalah-masalah kompleks. Kenyataan ini akan semakin dirasakan apabila dalam penjelasannya memberi informasi lebih jauh, bahkan memecahkan masalah-masalah tersebut, menghendaki adanya kedudukan dari berbagai disiplin ilmu. Sekian dan terima kasih. Menurut Remi, konsep ilmu teknologi dan masyarakat memberikan kontribusi secara langsung terhadap misi pokok ilmu pengetahuan sosial, khususnya dalam mempersiapkan warga negara sebagai berikut. Yang pertama, memahami ilmu pengetahuan di masyarakat. Mereka harus memahami masalah-masalah sosial yang kompleks yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi yang menimbulkan masalah ketidakjelasan nilai yang benar dan nilai yang salah. Kedua, pengambilan keputusan warga negara, penggunaan langkah-langkah pengambilan keputusan yang sistematis dalam mempelajari isu-isu ilmu teknologi masyarakat. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dapat membantu mengembangkan intelektual siswa, kemampuan memecahkan masalah, problem solving skill, dan kemampuan berpikir dalam mengambil keputusan secara fleksibel namun terorganisir. Hal ini penting mengingat sampai saat ini belum banyak guru yang memberikan kemampuan seperti ini kepada siswanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Membuat koneksi antar pengetahuan. Kecakapan demikian merupakan suatu tanda kemampuan, kognisi, dan belajar yang tinggi dan merupakan tujuan IPS yang paling berharga. 4. Mengingatkan generasi pada sejarah bangsa-bangsa beradab. Bung Karno pernah mengatakan bahwa hanya karena bangsa yang besar yang menghormati jasa-jasa para pahlawan. Ilmu teknologi dan masyarakat setiap saat mengalami perubahan seiring dengan perubahan dan perkembangan teknologi yang terus-menerus.
Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran IPS untuk proses pembelajaran ilmu, teknologi, dan masyarakat adalah interdisipliner dan multidisipliner, yang artinya dalam proses belajar mengajar di kelas, siswa diajar, dibina, dan didorong agar dalam mengkaji atau memecahkan masalah ataupun topik dipandang dari berbagai disiplin ilmu yang ada dalam pengajaran IPS. Hubungan ilmu teknologi masyarakat dengan IPS. Konsep ini dimasukkan dalam pembelajaran IPS untuk memberikan kontribusi secara langsung terhadap misi pokok IPS, khususnya dalam mempersiapkan warga negara sebagai berikut. 1. Memahami ilmu pengetahuan di masyarakat dalam kehidupan masyarakat demokrasi modern, memerlukan warga negara yang kaya dengan pengetahuan dan memahami persoalan-persoalan kemasyarakatan yang begitu kompleks. Ilmu pengetahuan akan terus-menerus dikembangkan agar membantu kehidupan manusia. Baik, selanjutnya tujuan ilmu pengetahuan. Selain mengubah cara pandang manusia terhadap realitas, ilmu pengetahuan melalui teknik ilmiah juga berhasil menjadi sarana bagi perkembangan kekuasaan serta kontrol terhadap masyarakat. Selanjutnya, tinjauan tentang masyarakat. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan, dan sebagainya, manusia memberikan reaksi melalui interaksi dengan lingkungannya. Pola pikir interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan di dalam masyarakat. Kemudian, hubungan ilmu pengetahuan dan dalam masyarakat. Pada beberapa dekade terakhir, masyarakat dunia termasuk Indonesia menganggap kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi selain membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, IPS untuk membantu dalam memilih karir. Pendidikan IPS hendaknya menyadarkan semua peserta didik akan hakikat dan ruang lingkup keragaman karir yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi yang terbuka bagi semua peserta didik, mempunyai bakat yang berbeda. Yang keempat, IPS untuk mempersiapkan studi lanjutan. Pendidikan IPS hendaknya membuka kesempatan kepada peserta didik yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan yang secara akademik maupun profesional akan mendapatkan pengetahuan akademik yang tepat untuk memenuhi kebutuhan. Sekian, terima kasih. Pendekatan dan strategi konsep IPS dalam teknologi dan masyarakat. Phillips Head, sebagaimana dipaparkan kembali oleh Richard Jeremy, mengemukakan 3 alternatif pendekatan atau strategi untuk mengembangkan ilmu teknologi dan masyarakat dalam pengajaran IPS, yakni pertama, infus ilmu teknologi dan masyarakat ke dalam mata pelajaran yang ada. Beberapa mata pelajaran yang mendasari pengajaran IPS seperti geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah, memberikan peluang sebagai wadah untuk pembelajaran konsep ilmu teknologi dan masyarakat. 2. Perluasan mata pelajaran yang ada. Keuntungan dari pendekatan ini adalah peluang untuk mengkaji topik teknologi dan masyarakat secara mendalam dengan mencari kesempatan bagaimana dan kapan menampilkan materi ilmu, teknologi, dan masyarakat. Kelemahannya adalah keterbatasan secara pembahasan yang diangkat atau dibicarakan dari topik-topik yang sederhana. 3. Pembuatan mata pelajaran yang ada. Keuntungan dari pendekatan ini adalah kesempatan untuk mengembangkan kajian secara terkait ilmu, teknologi, dan masyarakat secara mendalam dan berkelanjutan. Kelemahannya ialah kurang tersusun sistematis bagaimana mata pelajaran tradisional. Tahap metode pendekatan ilmu teknologi dan masyarakat. A. Tahap eksplorasi merupakan tahap pengumpulan data lapangan dengan data yang berkaitan dengan nilai peserta didik dengan membuat LKS secara berkelompok, melakukan pengamatan langsung. Eksploitasi juga dilakukan guna membuktikan konsep awal yang mereka miliki dengan konsep ilmiah. B. Tahap penjelasan dan solusi. Dari mana data yang telah terkumpul berdasarkan hasil pengamatan, diharapkan peserta didik mampu memberikan solusi sebagai alternatif jawaban tentang persoalan lingkungan. Peserta didik juga didorong untuk menyampaikan gagasan, memberikan argumen dengan tepat, membuat model, membuat poster yang berkenan dengan pesan lingkungan, membuat puisi,
menggambar, membuat karangan, serta karya seni lainnya. Nomor 2, perluasan mata pelajaran yang ada. Keuntungan dari pendekatan ini adalah peluang untuk mengkaji topik teknologi dan masyarakat secara mendalam dengan mencari kesempatan bagaimana dan kapan menampilkan materi ilmu, teknologi, dan masyarakat. Kelemahannya adalah keterbatasan serta pembahasan yang diangkat atau dibicarakan dari topik-topik yang sederhana. Nomor 3, pembuatan mata pelajaran yang ada. Keuntungan dari pendekatan ini adalah adanya kesempatan untuk mengembangkan kajian secara terkait ilmu, teknologi, dan masyarakat secara mendalam dan berkelanjutan. Kelemahannya ialah kurang tersusun sistematis bagaimana mata pelajaran tradisional. Tahap metode pendekatan ITM. Yang pertama, ada tahap eksplorasi. Ini merupakan kegiatan tahap pengumpulan data lapangan dan data yang berkaitan dengan nilai. Peserta didik dengan bantuan LKS secara berkelompok melakukan pengamatan langsung. Eksplorasi dilakukan guna membuktikan konsep awal yang mereka miliki dengan konsep ilmiah. Yang kedua, tahap penjelasan dan solusi. Dari data yang telah terkumpul berdasarkan hasil pengamatan, diharapkan peserta didik mampu memberikan solusi dan alternatif jawaban tentang persoalan lingkungan. Peserta didik didorong untuk menyampaikan gagasan, menyimpulkan, memberi argumen dengan tepat, membuat model, membuat poster yang berkenaan dengan pesan lingkungan, membuat puisi, menggambar, membuat karangan, serta membuat karya seni lainnya. Tahapan metode pendekatan ITM. Tahapan eksplorasi. Kegiatan eksplorasi merupakan tahap pengumpulan data, lapangan, dan data yang berkaitan dengan nilai. Peserta didik dengan bantuan LKS secara berkelompok melakukan pengamatan langsung. Eksplorasi dilakukan guna membuktikan konsep awal yang mereka miliki dengan konsep ilmiah. Tahap penjelasan dan solusi. Dari data yang telah terkumpul berdasarkan hasil pengamatan, diharapkan peserta didik mampu memberikan solusi sebagai alternatif jawaban tentang persoalan lingkungan. Peserta didik didorong untuk menyampaikan gagasan, menyimpulkan, memberikan argumen dengan tepat, membuat model, membuat poster yang berkenaan dengan pesan lingkungan, membuat puisi, menggambar, membuat karangan, serta membuat karya seni lainnya. Tahapan evaluasi. Pada tahapan evaluasi, guru memperlihatkan gambaran suasana lingkungan yang berbeda, yaitu lingkungan yang terpelihara dan yang tidak terpelihara, kemudian menggunakan pertanyaan pancingan pada peserta didik, sehingga mampu memberikan penilaian sendiri tentang keadaan dua lingkungan tersebut. Selanjutnya, kegiatan penutup. Kegiatan penutup merupakan penyimpulan yang dilakukan guru dan peserta didik dari seluruh rangkaian pembelajaran sebagai berikut. Menuntut guru menyampaikan pesan moral. Terima kasih. Karakteristik dari program integrasi ilmu teknologi masyarakat dalam IPS. Menurut HUT, ada 4 ciri yaitu sebagai berikut. Pertama, hasilnya dinyatakan dengan jelas. Kedua, mengembangkan organisasi yang efektif. Ketiga, sistem dukungan. Dan yang keempat, strategi instruksional. Teknologi dan masyarakat merupakan suatu rangkaian atau sistem yang mempunyai kaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Dan kedudukan ilmu IPS di sini adalah dapat menjelaskan ilmu teknologi dan masyarakat sesuai dengan informasi yang ada pada 3 unsur tersebut, baik dari dampak negatif maupun dampak positifnya, sehingga pemahaman konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat dapat terjambani melalui pembelajaran IPS secara terpadu. Baik, sekian dari saya, terima kasih.